tertib atau aturan di sekolah maupun aturan di kelas. Nah, Ibu sudah pernah dengar dari Bapak Dedi bahwa ini Bapak Dedi buat kesepakatan dengan anak-anak di apel pagi. Kalau terlambat harus bagaimana, terus setiap hari itu harus masuk di kelas seperti apa. Itu contoh keyakinan sekolah. Nah, sekarang Ibu mau buat keyakinan kelas untuk kelas 7A. Keyakinan kelas itu contohnya hal-hal positif yang harus dibuat di dalam di kelas supaya di kelas tetap aman dan bersih. Contoh sebuah kata keyakinan kelas. Buang sampah pada tempatnya. Buang sampah pada tempatnya. Itu salah satu contoh kalimat keyakinan kelas. Buang sampah pada tempatnya. Atau apa lagi kira-kira? Ada yang bisa bantu Ibu? Selain kata atau selain kalimat buang sampah pada tempatnya. Untuk keamanan di kelas, kata lain daripada buang sampah pada tempatnya apa? Damu. Kira-kira apa? Untuk kenyamanan di kelas. Bersihkan kelas setiap hari. Itu salah satu kalimat keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas itu disepakati bersama dan dilaksanakan, bukan hanya sepakati habis itu lupa. Tapi setelah disepakati maka harus dilakukan. Oleh karena itu Ibu akan bagi kertas. Ibu ada bagi kertas ini. Masing-masing siswa itu tulis dia punya keyakinan kelas. Tadi Ibu kasih contoh. Salah satunya buang sampah pada tempatnya. Terus kamu kasih contoh lagi, bersihkan kelas setiap hari. Nah, sekarang Ibu kasih kertas ini anak-anak tulis satu. Setiap anak itu satu keyakinan kelas. Setiap anak itu satu keyakinan kelas dan akan ditempelkan di papan tulis. Dan kita akan bahas bersama kira-kira berapa keyakinan kelas yang kita akan sepakati bersama. Jadi bagi kertas yang kita ada boleh tulis nama dan satu kalimat keyakinan kelas. Keyakinan atau tata tertib aturan di dalam kelas 7A. Satu orang satu. Kalimat tulis nama dan satu kalimat keyakinan kelas. Ya, mulai. Kalau sudah selesai, boleh tempel di depan di papan tulis keyakinan kelas. Ibu kasih contoh, satu, buang sampah pada tempatnya. Sudah? Kalau sudah, boleh tempel di papan tulis baru kita bahas sama-sama. Kira-kira teman-teman sepakat tidak dengan keyakinan kelas yang teman-teman sudah tulis?
beda-beda mempunyai pendapat itu bersihkan kelas setiap hari. Mungkin ada yang lain, silahkan tulis. Sudah? Kalau sudah tempel, mana tempel ini? Kalau ibu rajin kerja tugas ibu punya. Ya, tepuk tangan untuk kelas 7A. Sekarang kita sudah dapat beberapa keyakinan kelas. Sekarang Ibu baca dan kita sepakati bersama. Ibu baca baru kita sepakati bersama. Ya, pertama dari Aslan Restoran, selalu membersihkan halaman. Selalu membersihkan halaman. Sepakat ini? Sepakat dengan peraturan atau keyakinan ini? Sepakat. Ya, jadi satu, selalu bersihkan halaman. Ingat, selalu bersihkan halaman. Ingat, keyakinan kelas 7A. Yang pertama adalah harus bersihkan halaman. Selalu bersihkan halaman. Terus anak-anak sudah saya perhatiin ya, ini satu. Yang kedua, arestatepa, membakar sampah. Membakar sampah. Setuju tidak ini dengan membakar sampah? Setuju tidak dengan membakar sampah? Sepakat? Berarti keyakinan kelas yang kedua itu membakar sampah. Setelah membersihkan halaman, anak-anak harus membakar sampah. Jadi ini bukan hanya tulis-tulis, loh. Ini harus apa? Harus di apa? Disepakati dan apa? Dilaksanakan. Ya, yang berikut membakar sampah. Oh, membakar sampah sama dengan ini dua, Terus yang berikut Kristin sapu. Ini Aprinalis
Aduh. Yang berikut, Arifin punya sama juga membersihkan halaman. Berarti di membersihkan halaman sudah 3. Terus ini Doni sopan santun terhadap guru. Siapakah tidak ini? Harus lakukan sopan santun terhadap guru. Ini kesepakatan keyakinan yang keempat. Terus ini terbalik. Bersihkan halaman kelas. Bersihkan halaman kelas. Sama dengan Aslen. Terus ini Davin menjaga ketertiban kelas. Sepakat ini? Menjaga ketertiban kelas sepakat? Ya, berarti sudah ada 1, 2, 3, 4, 5 keyakinan kelas. Terus yang berikut, Adrian 2, jaga keamanan. Jadi ini keamanan kelas ini harus dijaga. Sepakat ini? Berarti sudah ada 1, 2, 3, 4, 5 keyakinan. Enosasi, tertib dalam kelas. Ini sama dengan Davin. Tertib dalam kelas sepakat? Sepakat? Jadi harus dilakukan. Haruskan tertib. Arfan punya menjaga fasilitas kelas, tidak boleh merusaknya. Sepakat? Ini keyakinan kelas menjaga fasilitas. Jadi harus jaga ini fasilitas. Terus Ipina punya rajin kerja tugas. Saya setuju dengan Ipina punya? Setuju. Setuju tidak? Setuju. Rajin kerja tugas. Terus kamu punya membersihkan meja-meja dan kursi. Membersihkan meja-meja dan kursi. Sepakat dengan kamu? Sepakat. Ya, sepakat. Keyakinan kelas yang berikut, tidak boleh mengotori kelas. Tidak boleh mengotori kelas. Tidak boleh mengotori kelas, sepakat? Nah, kalau tidak boleh mengotori di kelas itu berarti buang sampah pada menjaga kursi dan meja kita. Menjaga kursi dan meja, sepakat tidak? Jadi tidak boleh ada kursi-kursi yang dia punya belakang terlepas lagi. Harus jaga supaya tetap apa? Tetap kuat. Nah, supaya kau bisa duduk. Baik. Sekarang anak kelas 7A sudah mendapatkan 1, 2, mendapatkan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 keyakinan kelas. Jadi sudah ada 10 keyakinan kelas yang harus dilakukan. Apa ini harus dilakukan ini? Hari Senin setiap hari. Jadi anak sekolah dengan 10 keyakinan ini? Sepakat? Ya. Kalau sepakat, terima kasih kepada anak semua karena sudah membuat keyakinan kelas 7A untuk dilakukan setiap hari agar menjaga keamanan dan ketertiban di kelas 7A. Tepuk tangan untuk kelas 7A. Terima kasih. Selamat pagi Bapak Ibu guru semua. Apa kabar hari ini? Saya yakin Bapak Ibu guru semua masih segar untuk mengikuti kegiatan pendidikan guru penggerak hari ini dengan materi kegiatan budaya positif di lingkungan sekolah.
yang dibawakan oleh Ibu Sapriana Kuen. Sebelum kita memulai dengan kegiatan pagi ini, saya berikan kesempatan pertama kepada Bapak Kepala Sekolah untuk memberikan arahan sekaligus membuka kegiatan ini. Kesempatan diberikan. Baik, terima kasih. Salam. Terima kasih atas waktu yang diberikan dan kesempatan. Jadi hari ini sesuai dengan informasi kemarin, kita kegiatan untuk presentasi guru penggerak, yang mana materi presentasi ini pembiasaan budaya positif di lingkungan sekolah. Jadi ini dalam praktik baik yang akan dibawakan oleh CGP Ibu Sapriana Kuen, di mana pembiasaan atau budaya positif di lingkungan sekolah ini apa saja, kemudian tentunya akan menjadi satu rumusan masukan untuk kita semua, sehingga kedepannya pasti bisa kita sosialisasikan baik kepada siswa, orang tua, dan lingkungan sekolah sekitar kita. Pembacaan yang baik ini tentunya hal-hal yang pasti positif di lingkungan. Nah, kita bicara lingkungan sekolah pasti baik di dalam sekolah maupun di luar sekolah. Oleh karena itu, untuk rumusan ini pasti akan menjadi satu bentuk, bisa masuk saja ke dalam tata tertib atau bisa saja dalam masuk ke budaya. Nanti bahaya kami dari pihak sekolah sudah menyiapkan istilahnya peralatan dalam itu atau perlengkapan, yang mana nanti itu akan rumusan ini akan dicantumkan dipajang di tiap-tiap kelas. Nah, budaya positif apa saja, dan karena di dalam proyek itu pasti membuat selain ada struktur organisasi kelas, kemudian ada tata tertib kelas, ditambah lagi mungkin ada kelompok kerja, tapi ada hal-hal yang positif yang perlu dibangun. Karena ini menyangkut karakter. Macam kita kalau di Kabupaten Kupang itu ada 12. Nah, sedangkan nanti di sekolah kita membuat ada berapa, ya? Tidak akan dicantumkan di kelas-kelas. Sehingga dari hal-hal yang tadi dipajangkan itu tiba jelas otomatis bagaimana kita akan menuju ke arah sana, membaca, mencermati, kemudian mengaplikasikan penerapan dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan sekolah. Nah, sehingga hal ini otomatis membentuk suatu karakter yang positif. Nah, kalau karakter yang positif seperti ini, ya jelas itu arahnya akan ke profil pelajar Pancasila. Nah, di situ pasti masuk ada beberapa dimensi. Makanya nanti kita upayakan, ya, karena di sini budaya positif ini banyak sekali, sangat luas. Nah, nanti dijadwalkan kita bisa membuat pemetaan, karena ada 6 dimensi untuk profil pelajar Pancasila. Nah, ini masuk ke dimensi yang mana? Diupayakan kita coba jadi budaya positif ini itu dari 6 dimensi itu termasuk di dalam semuanya. Jadi tidak ada dimensi yang terlewati. Karena tujuan kita dari situlah. Ya, jadi itu yang saya sampaikan. Sehingga diharapkan kegiatan ini berjalan dengan baik, lancar. Jadi mohon dukungan kita semua untuk saling sharing, ikuti, berbagi, dan tentunya pendapat yang dalam hal ini baik mungkin pendapat yang ada yang mungkin positif,
atau barangkali ada negatif, tidak masalah. Nanti baru kita di-sharing saja. Ya, mungkin itu saja yang saya sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Kita akan masuk pada acara berikut, yaitu materi kegiatan hari ini. Saya berikan kesempatan kepada Ibu Sapriana Koen sebagai pemateri untuk menyampaikan materi ini. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Saya akan memberikan materi tentang budaya positif di lingkungan sekolah. Ya, jadi hari ini saya akan melakukan kegiatan ini karena ini adalah salah satu aksi nyata saya di modul 1.4 pendidikan guru penggerak angkatan ke-7. Calon guru penggeraknya Ibu Sapriana Koen dan pengajar praktiknya Pak Alvan Detan serta fasilitatornya Ibu Puji Lestari. Jadi di dalam modul 1.4 ini aksi nyatanya kami sebagai CGP menyampaikan materi atau memberikan pembiasan atau berbagi informasi tentang materi yang kami dapatkan di modul 1.4 tentang budaya positif di lingkungan sekolah. Baik Bapak Ibu, saya akan lanjutkan dengan materi hari ini. Ya, budaya positif adalah pendekatan pedagogik yang didasarkan pada kekuatan tindakan positif. Jadi budaya positif atau disiplin positif adalah pendekatan pedagogik yang didasarkan pada kekuatan tindakan positif. Nah, di dalam budaya positif meliputi 6 hal. Yang pertama itu perubahan paradigma stimulus atau respon. Perubahan paradigma stimulus atau respon. Yang kedua, konsep disiplin positif. Terus yang ketiga, keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Yang keempat, pemenuhan kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, 5 posisi kontrol. Yang keenam, segitiga restitusi. Jadi kita akan bahas satu persatu budaya-budaya positif. Jadi kita mulai dengan perubahan paradigma stimulus dan respon. Bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit demi sedikit, ubahlah sikap atau perilaku kita. Namun bila kita ingin memperbaiki cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana kita melihat dunia, bagaimana kita berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma kita, skema atau pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Belajar merupakan akibat adanya interaksi antara stimulus dan respon. Jadi belajar itu akibat adanya interaksi antara stimulus dan respon. Seseorang dianggap telah belajar sesuatu jika ia dapat menunjukkan perubahan perilakunya. Perubahan tingkah laku yang terjadi harus secara sadar. Seseorang dikatakan belajar apabila setelah melakukan kegiatan belajar yang secara sadar, ia menyadari bahwa dalam dirinya telah terjadi suatu perubahan. Stimulus adalah apa saja yang diberikan guru kepada siswa, sedangkan respon berupa reaksi atau tanggapan siswa terhadap stimulus yang diberikan oleh seorang guru. Berikut konsep disiplin positif.
Dalam rangka menciptakan lingkungan positif, salah satu strategi yang perlu kita tinjau kembali adalah penerapan disiplin positif. Jadi disiplin positif ini sama seperti tata tertib tapi hal-hal yang positif. Sekarang mari kita membahas tentang konsep disiplin positif yang berupa unsur utama dalam terwujudnya budaya positif yang kita cita-citakan di sekolah kita. Kebanyakan guru sangat tertarik dengan topik pembahasan tentang disiplin. Mereka berpendapat bahwa kalau saja anak-anak bisa disiplin, pasti mereka akan bisa belajar. Para guru juga berpendapat bahwa mendisiplinkan anak-anak adalah bagian yang paling menantang dari pekerjaan mereka. Bagaimana dengan Bapak Ibu sekalian? Itu kita jawab dalam hati masing-masing. Apakah Anda memiliki pendapat yang sama? Disiplin positif bukanlah memberikan anak-anak melakukan apapun yang mereka mau, tidak memiliki aturan, bereaksi cepat terhadap situasi, menghukum daripada memukul atau membentak. Disiplin positif adalah membantu anak-anak mengembangkan kontrol diri sepanjang waktu, mengkomunikasikan dengan jelas, menghormati anak dan mendapat rasa hormat dari mereka, mengajari anak bagaimana membuat keputusan yang baik, membangun keterampilan dan kepercayaan diri anak. Jadi konsep disiplin positif itu hal-hal yang positif untuk membangkit kepercayaan diri anak. Sekarang yang berikut, yang ketiga, keyakinan sekolah atau kelas. Keyakinan ini kata ganti dari peraturan atau tata tertib sekolah. Mengapa keyakinan kelas atau sekolah? Mengapa tidak peraturan kelas atau sekolah saja? Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Mungkin jawabannya adalah untuk keselamatan. Kemungkinan pertanyaan yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Kemungkinan jawabannya adalah untuk kesehatan atau keselamatan. Nilai-nilai keselamatan atau kesehatan inilah yang kita sebut sebagai suatu keyakinan, yaitu nilai-nilai kebajikan universal. Universal itu nilai kebajikan umum yang disepakati secara tersirat. Jadi keyakinan sekolah atau kelas ini kebijakan umum yang disepakati secara tersirat maupun tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bangsa maupun agama. Pembentukan keyakinan sekolah atau kelas. Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Jadi ini materi ini supaya kita buat peraturan atau tata tertib itu kita ganti dengan keyakinan sekolah atau keyakinan di kelas. Jadi cara pembentukannya, keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal atau umum. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Jadi keyakinan kelas itu dibuat dalam bentuk yang positif. Keyakinan kelas hendak tidak terlalu banyak. Jadi tata tertib di kelas atau di sekolah itu hendaknya jangan terlalu banyak supaya bisa mudah diingat, dipahami oleh warga kelas atau warga sekolah. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Jadi buat suatu keyakinan itu dibuat untuk bisa dilakukan di lingkungan sekolah. Semua warga kelas hendak ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Jadi untuk membuat suatu keyakinan sekolah atau kelas itu harus ada diskusi. Diskusi antar warga di kelas maupun warga sekolah. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi keyakinan kelas itu harus ditinjau apa yang sudah dilakukan, apa yang belum dilakukan,
perlu peninjauan setiap waktu ke waktu. Yang keempat, pemenuhan kebutuhan dasar manusia. Nah, ini keyakinan kelas ini kita buat berdasarkan pemenuhan kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Ada 5, yang pertama kebutuhan bertahan hidup. Bertahan hidup itu adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, dan makan. Terus yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Jadi membuat suatu keyakinan kelas itu harus memenuhi kebutuhan dasar manusia. Lihat kebutuhan dasar anak, kasih sayang atau rasa diterima yang kedua. Kebutuhan ini, ketiga kebutuhan berikutnya adalah kebutuhan psikologis. Kebutuhan untuk disayangi, diterima meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial. Kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang dan meliputi keinginan untuk tetap terhubungan dengan orang lain seperti teman, keluarga, pasangan hidup, teman kerja, binatang peliharaan, dan kelompok di dalam kelompok di mana kita bergabung. Anak-anak yang memiliki kebutuhan dasar kasih sayang dan rasa diterima yang tinggi biasanya ingin disukai dan diterima oleh lingkungannya. Jadi kalau mau buat keyakinan kelas harus penuhi ini 5 kebutuhan dasar manusia. Jadi kebutuhan bertahan hidup, yang kedua kasih sayang dan rasa diterima, yang ketiga penguasaan, kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk dianggap berharga. Jadi buat keyakinan kelas itu harus ada ini untuk anak-anak. Bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian, kompeten, diakui dan dihormati. Anak-anak yang memiliki kebutuhan dasar akan penguasaan yang tinggi biasanya selalu ingin menjadi pemimpin. Mereka juga suka mengamati sebelum mencoba hal-hal baru dan merasa kecewa jika melakukan kesalahan. Mereka juga biasanya rapi dan sistematik dan selalu ingin mencapai yang terbaik. Kebutuhan dasar yang keempat, kebebasan. Kebutuhan akan pilihan. Kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan, dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan. Mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba, tidak terlalu terpengaruh orang lain, dan senang mencoba hal baru dan menarik. Yang kelima adalah kesenangan. Kebutuhan dasar manusia yang kelima adalah kesenangan. Kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain, dan tertawa. Jadi kalau kita buat tata tertib atau keyakinan sekolah, harus melihat juga akan kesenangan anak-anak. Anak-anak dengan kebutuhan dasar kesenangan yang tinggi biasanya ingin menikmati apa yang dilakukan. Mereka juga bisa berkonsentrasi tinggi saat mengerjakan hal yang disenangi. Mereka suka bermain dan suka mengoreksi barang, suka bergurau, suka melucu, juga menggemaskan. Bahkan saat mereka bertingkah laku buruk, mereka masih terlihat lucu. Berikut adalah 5 posisi kontrol. Setelah berbuat 5 keyakinan kelas berdasarkan kebutuhan dasar manusia, kita sebagai guru harus memiliki 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol menurut Diane Gossen dalam buku Restructuring School Discipline mengungkapkan bahwa guru perlu meninjau kembali penerapan disiplin di ruang kelas mereka selama ini, apakah telah efektif, apakah berpusat memerdekakan atau memandirikan murid, bagaimana dan mengapa. Jadi
setelah membuat keyakinan yang positif, kita sebagai guru ini harus punya posisi kontrol untuk kita punya murid. Posisi kontrol yang harus kita miliki ini harus memerdekakan murid dan memandirikan murid. Melalui serangkaian riset dan berdasarkan pada teori kontrol Dr. William Glester Gossen, berkesimpulan ada 5 posisi kontrol. Ada 5 posisi kontrol yang diterapkan seorang guru, orang tua maupun atasan dalam melakukan kontrol. Kelima posisi kontrol tersebut adalah penghukum. Jadi yang pertama itu sebagai penghukum, yang kedua pembuat rasa bersalah, yang ketiga teman, yang keempat pemantau, dan yang kelima manajer. Kita akan bahas satu-satu ini 5 posisi kontrol. Dimulai dari penghukum. Jadi setelah posisi kontrol ini kita simak, kita guru-guru SMP Negeri 1 Semau berada di posisi yang mana ini. Ya, penghukum, seorang penghukum biasanya menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Ini yang pasti sekarang ini sering kita lakukan, dan saya sendiri masih belum bisa terapkan ini 5 posisi kontrol, dan seharusnya manajer yang harus dipakai, tapi saya masih sering menggunakan ini penghukum untuk kontrol ini murid. Mampu verbal, orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menerapkan murid-murid lebih dalam lagi. Guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata, patuhi aturan saya atau awas. Jadi kita sering pakai itu kata kalau untuk mengontrol anak-anak. Terus kamu selalu saja salah, selalu pasti, selalu yang terakhir selesai. Ini posisi kontrol penghukum yang digunakan oleh guru. Guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu dengan cara penghukum. Yang kedua, pembuat rasa bersalah. Posisi kontrol yang kedua, pembuat rasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Kata-kata yang keluar dengan lembut akan seperti, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali bapak harus memberitahukan kamu ya? Di mana coba kalau orang tua kamu tahu kalau kamu berbuat begini? Ini kalau kita sebagai pembuat merasa bersalah. Di posisi ini murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang disayangi. Posisi kontrol yang ketiga adalah teman. Teman ini, guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru biasa negatif ataupun positif. Positif di sini berupa hubungan yang baik terjalin antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Mereka berkata, ayo bantulah demi bapak ya. Terus ayo ingat, tidak bantu bapak selama ini. Ya sudah kali ini tidak apa-apa, nanti ibu bantu bereskan. Ini kalau kita berada di posisi kontrol teman. Hal negatif dari posisi teman adalah bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid akan kecewa dan berkata, saya berpikir bapak atau ibu teman saya. Murid merasa dikecewakan dan tidak mau lagi berusaha. Hal ini yang mungkin timbul adalah murid hanya akan bertindak untuk guru tertentu dan tidak untuk guru lainnya. Murid akan tergantung pada guru tersebut. Kalau kita mengambil posisi kontrol teman. Yang keempat, pemantau. Posisi kontrol pemantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Pemantau berdasarkan pada peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi, konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid sebagai seorang yang menjalankan posisi pemantau. Pertanyaan yang diajukan seorang pemantau, peraturannya apa? Biasa, pertanyaan apa sehingga terlambat?
Atau apa yang telah kamu lakukan? Atau sanksi atau konsekuensinya apa? Kalau dia melanggar kita kasih sanksi atau konsekuensi. Seorang pembantu sangat mengandalkan perhitungan, catatan, data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Posisi ini akan menggunakan stiker, slip, catatan, daftar cek. Posisi pemantau sering berawal dari teori stimulus respon yang menunjukkan tanggung jawab guru dan mengontrol murid. Posisi yang terakhir adalah manajer dan sangat disarankan bagi kita untuk menggunakan posisi manajer. Posisi terakhir, manajer, adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menentukan solusi atau permasalahannya sendiri. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau, dan dengan demikian bisa jadi di waktu-waktu tertentu kembali kepada kedua posisi tersebut bila diperlukan. Namun bila kita menginginkan murid kita menjadi manusia yang merdeka, mandiri dan bertanggung jawab, maka kita perlu mengacu kepada restitusi yang ada yang dapat menjadikan murid kita sebagai seorang manajer bagi dirinya sendiri. Di manajer, murid diajak untuk menganalisa kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain. Di sini penekanan bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, namun dapat berkolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada. Seorang manajer akan berkata apa yang kita yakini. Jadi kalau manajer itu dia kembali ke keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Apakah kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Jika kamu memperbaiki hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Tugas seorang manajer bukan untuk mengatur perilaku seseorang. Kita membimbing murid untuk dapat mengatur dirinya. Seorang manajer bukan memisahkan murid dari kelompoknya, tapi mengembalikan murid tersebut ke kelompoknya dengan lebih baik dan kuat. Jadi dari kelima posisi kontrol ini kita disarankan untuk lebih menggunakan posisi manajer dengan dilihat pada keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Nah, saat ini Anda di mana? Penghukum? Kita di mana? Penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau atau manajer? Saya akan menunjukkan sebuah video untuk kita tonton bersama bagaimana penerapan 5 posisi kontrol.
Cap Super Stay Vinyl Ink dari Maybelline New York, merek makeup nomor 1 di dunia. Cuma kaya buat sekecil makan ikan, gak harus gitu ya. Cobain sarden ABC bungkus lunak baru. Sarden rasa gurih dan tidak habis. Ya, kita lihat sama-sama video bagaimana penerapan 5 posisi kontrol sebagai seorang guru. Salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Gosson dan contoh penerapannya. Lima posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren! Sini kamu! Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren! Selamat pagi, Bu.
tetap nggak kekejar, Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya, biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu, demi ibu, bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas, ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren, Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Ya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren, Selamat pagi, Bu. selamat pagi Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin, ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai set alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya
Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Baik, kita sudah saksikan bersama video tadi dan kita diharapkan untuk menggunakan posisi kontrol manajer untuk mendisiplinkan atau menerapkan keyakinan sekolah atau keyakinan kelas di lingkungan sekolah. Dan untuk menerapkan posisi manajer ini, budaya positif yang terakhir itu yaitu 3 sisi segitiga restitusi. Jadi untuk menerapkan posisi kontrol kita sebagai manajer, maka kita harus mengetahui tentang 3 segitiga restitusi. Restitusi merupakan proses kolaborasi yang mengajak siswa untuk mencari solusi dari masalah yang dihadapinya. Siswa diajak berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Restitusi memberi penawaran bukan paksaan, desakan, dan tuntutan maupun bentuk lain dari suatu tekanan yang menyebabkan seseorang menjadi merasa tertekan. Restitusi dianggap mampu memecahkan masalah peserta didik karena memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun bagaimana memaknai kesalahan sebagai suatu pembelajaran. Restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi fokus pada karakter, bukan pada tindakan. Restitusi fokus pada solusi. Restitusi mengembalikan siswa yang berbuat salah pada kelompoknya. Sangat penting bagi guru untuk menciptakan kondisi yang membuat siswa bersedia menyelesaikan masalah dan berbuat lebih baik lagi dengan berkata, semua orang pasti pernah salah, namun bukan mengatakan kamu harus lakukan ini, kamu kalau tidak kamu akan titik-titik. Dalam segitiga restitusi terdapat 3 langkah untuk dilaksanakan, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan. Jadi untuk menerapkan 3 langkah ini saya menyiapkan sebuah video lagi untuk kita nonton bersama dari akhir kegiatan hari ini.
Ya, kita akan saksikan bersama penerapan segitiga restitusi. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Pada video kali ini kita akan membahas tentang salah satu program disiplin positif yang diterapkan di lingkungan sekolah yang dikenal dengan nama restitusi. Restitusi dikembangkan oleh pakar pendidikan Diane Gosling berlandaskan pada teori kontrol Dr. William Gleiser. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada saat guru di posisi manajer, aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intrinsik, sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya membentuk karakter murid. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah yang digambarkan pada ketiga sisi pada segitiga restitusi. Sisi pertama adalah menstabilkan identitas. Sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dan sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ibu dan Bapak Guru, berikut ini akan ditunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Yang Sarah, Yang Pak, sudah lama nggak ketemu Sarah? Kenapa hari ini ada di sini? kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku balik ngatain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu kan? Iyalah, masa saya diam saja Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi. Hanya membentak-bentak. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal. Saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi, bukan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak. Capek Pak jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi. Jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakin lah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun, ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, bukan? Ya saya bisa lebih proaktif. Mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Ibu dan Bapak Guru hebat, baru saja kita menyaksikan contoh bagaimana seorang guru
berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Mari kita bahas satu persatu. Pada sisi pertama, menstabilkan identitas berdasarkan pada prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Sisi pertama dari segitiga ini berperan menggeser identitas murid dari identitas gagal ke identitas sukses. Murid yang sedang bertingkah laku yang tidak pantas atau menarik diri saat itu sedang mengalami identitas gagal. Bila kita mengkritiknya, maka posisinya tidak akan berubah. Kita bisa mengajukan pernyataan-pernyataan ini. 1. Membuat kesalahan sesuatu yang wajar. 2. Manusia tidak ada yang sempurna. 3. Kita bisa memperbaiki masalah ini. 4. Saya tidak menanyakan kesalahannya. Saya lebih fokus bagaimana memperbaiki masalah ini. 5. Apakah saat ini kamu tengah menjadi orang yang baik untuk diri sendiri? Pada sisi kedua, validasi tindakan yang salah berlandaskan pada prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru yang telah memahami teori kontrol akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif dan mencoba untuk mengenali tujuan dari perilaku murid. Mengenali dan mengakui kebutuhan murid ini dapat memperbaiki hubungan dengan murid tersebut. Pernyataan atau pertanyaan bisa disampaikan dengan nada suara tidak menghakimi atau memojokkan, sehingga dapat mengembalikan murid pada posisi positif. 1. Kamu bisa saja bertindak lebih gegabah lagi dari ini. 2. Kamu bukan melakukannya tanpa suatu alasan tertentu. 3. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. 4. Mungkin kamu bisa mempelajari suatu perilaku baru yang lebih efektif. Bersediakah kamu mempelajarinya? Selanjutnya, kita akan simak sisi terakhir, yaitu menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Pada saat perilaku yang salah telah divalidasi dan identitas sukses telah stabil, maka murid telah siap menaikkan keyakinan-keyakinannya dengan tindakannya yang salah, dan pemikirannya telah bergeser ingin menjadi orang yang dituju. Pertanyaan-pertanyaan ini dapat mengaitkan keyakinan-keyakinan yang dianut murid. 1. Sebagai keluarga atau kelas, apa yang kita yakini? 2. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? 3. Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal bagi kamu? 4. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Dalam menerapkan segitiga restitusi, perlu diperhatikan beberapa hal, yaitu 1. Perilaku yang salah perlu dikaitkan dengan nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan yang telah disepakati atau dituju. 2. Kesediaan orang yang melakukan kesalahan untuk memperbaiki masalah. 3. Pemecahan masalah sebisa mungkin relevan atau memiliki hubungan dengan masalah yang ada. 4. Usaha. Perlu adanya suatu usaha perbaikan dari pihak yang berbuat kesalahan. 5. Waktu. Perlu didedikasikan waktu dari pihak yang berbuat kesalahan. Tanyakan kapan akan mulai diberlakukan usaha untuk memperbaiki masalah. Dengan memahami struktur penerapan segitiga restitusi, diharapkan guru dapat menerapkan posisinya sebagai manajer dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna yang dapat membuat murid menjadi lebih percaya diri, bertanggung jawab, dan mandiri. Nah, ibu bapak guru perlu tidaknya mengikuti ketiga tahapan dalam segitiga restitusi bergantung pada ringan beratnya suatu permasalahan. Misalnya, bila
segitiga restitusi dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna, diharapkan murid menjadi lebih kuat secara pribadi, dapat membuka wawasan murid agar dapat menyelesaikan permasalahannya sendiri, semakin percaya diri, mandiri, dan merdeka. Salam dan bahagia, Ibu Bapak Guru hebat. Ya, dengan berakhirnya video tadi, berakhir pula materi hari ini. Semoga kita sebagai Bapak Ibu Guru bisa melaksanakan budaya positif di lingkungan kita. Mungkin ada saran atau pendapat yang ingin disampaikan oleh Bapak Ibu Guru, saya persilakan. Silakan teman-teman. Dan tidak ada diskusi itu. Bisa ada diskusi. Dari presentator menyampaikan presentasinya, kita menangkap ada kurang lebih 10 bahan diskusi. Yang pertama, kalau bisa kita sampaikan untuk kita sama-sama diskusi, karena dalam kondisi begini kita saling mendukung, memberikan masukan-masukan agar presentator lebih menguasai materi presentasinya, sehingga ketika berada di komunitas yang sedang dijalankan sekarang, karena ada punya komunitas nanti, nah, presentator kita atau calon penggerak kita lebih lebih vokal dan lebih cerdas, lebih banyak memiliki argumen-argumen bantahan terhadap budaya yang tadi dipaparkan ini. Baru terjadi perubahan kurang lebih 1 tahun terakhir. Kita sudah melalui beberapa kurikulum, dari kurikulum 4, kemudian kurikulum 94, kemudian kurikulum KTSP, kemudian kurikulum K13, dan sampai sekarang K13 akan mau beralih menjadi merdeka, nanti tergantung merdeka mana yang kita pilih, merdeka belajar, merdeka mandiri, atau merdeka apa lagi. Sehingga pada kurikulum yang nanti kita rapi ini, kalau kita memenuhi syarat, salah satu syaratnya dan kita bisa berhasil, Ibu Dina berhasil menjadi guru penggerak yang hebat seperti yang kita yang tadi. Nah, itu latar belakang kita berusaha dari tadi untuk menemukan bahan-bahan diskusi. Jadi tidak bermaksud memuji Ibu, tetapi kita bersama-sama berdiskusi untuk memberikan masukan argumen kepada Ibu untuk bisa menjawab bila di komunitas Ibu ada muncul bahan-bahan diskusi. Ibu sudah punya senjata yang kuat. Yang pertama dari judulnya kalau tidak salah dengar ada pembiasan atau pembiasaan. Pembiasan. Ya, jadi ini bukan pembiasaan, pembiasan. Pembiasan maksudnya kasih apa yang saya pelajari saya kasih Biaskan. Nah, biaskan ke teman-teman untuk tahu sekali-sekali. Ya. Kalau kita merujuk pada mana kamus pembiasan kan pembelokan. Jadi mana yang lurus ketika berada dalam benda cair atau benda padat berada dalam benda cair, kita lihat seolah-olah dia membelok atau patah. Jadi itu saya kira perlu dicermati benar antara pembiasaan dan pembiasan. Jadi itu harus dicermati betul supaya tidak menimbulkan
membutuhkan pertanyaan karena pembiasaan itu kan istilah khusus IPA. Itu istilah teknis di IPA. Dan nanti dicermati soal pembiasaan istilah kata diksi yang tadi, kata jadian pembiasaan dan kata jadian pembiasaan supaya maknanya lebih tepat pada konteks presentasi materi. Yang kedua, tentu paparan yang atau materi paparan tadi ada punya latar belakang. Latar belakang yang kita bisa kemukakan karena sepertinya yang pernah kita lakukan pada posisi-posisi yang tadi itu ternyata posisi yang paling benar adalah posisi manajer. Sementara kita sudah terlanjur melakukan 4 posisi lainnya yang keliru. Bahkan sampai sekarang, maka disebut budaya. Dan sekira itu kita sudah jawab langsung. Pertanyaan berikutnya, kira-kira jalan keluar untuk mencapai tujuan agar kita bisa menjadi berposisi sebagai manajer. Waktu yang kita butuhkan berapa lama? Sementara satu sisi kita juga dikejar oleh waktu untuk mengajar. Kapan kita punya waktu untuk membuat pertanyaan, sejumlah pertanyaan untuk menjadi posisi manajer. Satu siswa di kita sini untuk menjawab satu pertanyaan siapa nama Muna, waktu yang dibutuhkan kurang lebih 30 menit. Padahal tanya namanya. Apalagi kita tanya, terlambat. Kenapa? Ini membutuhkan waktu untuk menganalisis karena pertanyaan kata-katanya kenapa? Itu saja membutuhkan waktu untuk di sini. Sementara di tayangan itu anak-anak di sana ya kan pasti cerdas lah karena mereka berada pada lingkungan yang mendukung, sangat mendukung gitu. Dan memang kita membutuhkan waktu yang tidak main-main untuk menjadi atau mengambil posisi sebagai manajer. Itu waktu yang kita butuhkan tidak main-main, tidak sedikit. Maka kita senang judulnya budaya, budayakan positif. Jadi budayakan positif itu kan jadi antara budaya adat istiadat dan budaya positif di sekolah, apakah itu termasuk revitalisasi? Karena ada budaya yang lama kita mau bikin dari budaya baru. Berarti kita berusaha untuk merevitalisasi, perlahan-lahan mengubah. Itu kata buat tadi banyak adalah tayangan. Itu luar biasa, bagus. Lalu jalan keluarnya bagaimana supaya kita bisa mencapai tujuan akhir dari budaya positif. Tadi sudah dikatakan ternyata kita bikin pertanyaan sebelum dimunculkan restitusi. Jadi ternyata jawabannya restitusi. Nah, jadi pertanyaan itu menjadi pertanyaan retoris. Yang berikut, menurut presentator, maksud dari keyakinan jika dihubungkan dengan keyakinan kelas, keyakinan itu apa maksudnya? Keyakinan itu dia kata ganti dari tata tertib. Jadi dulu itu tata tertib kita ganti dengan bahasa yang lebih mengena di hati anak-anak dengan keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Jadi tata tertibnya atau keyakinannya tidak diskusikan dengan anak-anak, tapi hal-hal yang bisa dianalisis lagi supaya makna keyakinan
keyakinan yang biasanya atau secara kamus keyakinan itu adalah hubungan religi kepercayaan pada Tuhan. Lalu kalau kita gabungkan atau kita hubungkan atau kita lekatkan kata keyakinan dengan kelas, maka bisa saja akan menimbulkan makna yang kabur bahwa kelas itu adalah sesuatu yang harus diyakini. Kelas itu merupakan satu zat yang memiliki keajaiban-keajaiban atau kelebihan-kelebihan untuk bisa disembah. Ya, keyakinan di sini maksudnya kata-kata yang diyakini bisa dilakukan. Ya. Jadi keyakinan itu ternyata konsep yang kita mau atau sesuatu yang kita mau konsepkan itu kita harus betul-betul yakin atau percaya sungguh-sungguh bahwa yang kita buat ini adalah paling benar. Ya, paling benar yang bisa dilakukan. Iya, itu. Jadi benar. Mantap. Oke. Menurut presentator, tingkat keberhasilan posisi manajer berapa persen kalau dibandingkan dengan posisi lainnya? Di sini. Nah, untuk daerah kita. Dari kita. Masih sangat minim. Ya, masih sangat minim. Oleh karena itu saya melakukan materi ini supaya kita melakukan perubahan sedikit demi sedikit. Jadi, begini. Ini kan kita mau melakukan revitalisasi dari budaya lama datang kepada budaya baru, sehingga sesuai dengan artinya dalam konteks begini kita sudah memposisikan presentator sebagai posisi manajer. Jadi posisi manajer selain kepada anak-anak juga kepada kita teman sejawat, sehingga disarankan dalam presentator tadi tutur kata penyampaian kepada siswa atau kepada warga sekolah harus menggunakan kata yang bermakna positif atau kata-kata larangan yang bersifat negatif ya. Dan ada satu sekolah di Jawa sana melarang guru menggunakan kata-kata negatif ketika digunakan. Maka pasti cuma bergerak. Nah, kita di sini kan dari kondisi. Di sana, Pak, bagaimana waktu hujan pun kita tetap seperti biasa. Makanya kita sudah tahu alam kepercayaan juga seperti itu. Nah, kita diterapkan di sini, ya itu banyak tadi ya, banyak. Ya lah, kalau nantinya kita mengerti hujan anginnya sudah lah. Ya waktu lalu dari Jedin, Pak Dada sempat ya. Mungkin hanya ya voting 8 orang lah ya. Bagaimana saya tidak kaget karena apa? Saya sudah terangkan ke teman-teman di bawah, saya sudah pokoknya dikondisikan saja seperti apa. Katanya di Pak Herman, ketemu di Pak Herman, oh di selatan karena masih libur, sudah pulang saja, tidak sekolah. Apalagi bagian selatan kali berarti tidak bisa langgar yang Pak. Nah begitu. Ini juga sama. Betul, pasti tidak akan ada yang kan seperti itu. Berani kalau kali kita tidak ada jembatan, wah lebih parah lagi. Mungkin anak-anak kita saja yang dengan tertentu kan begitu. Jadi dikondisikan, itu makanya kita maklumi. Nah, tetapi tadi yang diharapkan cara penanganannya ya. Nah, tadi cara penanganan ya. Kalau dulu mungkin kita ya selama ini semacam tak benda seperti tadi cara 1, 2, 3, 4 ada waktu mana. Nah, sementara yang diharapkan ya yang bagaimana jadi seperti apa. Memang saya bilang kita juga perlu penyesuaian. Ini saya satu contoh saja. Yang depannya saya berterima kasih dengan adanya kegiatan ini, ya ini namanya juga salah satu untuk pembiayaan juga dalam arti apa? Pembiayaan dari pembagian itu semula dan untuk kita dari CPP. Nah, yang kedepannya saya sudah tekankan, saya sudah tidak main-main lagi. Kedepan nanti anggaran berikut saya wajibkan yang memenuhi syarat harus itu. Begitu kalau kata ya kita yang itu. Oh, kita kan daftarkan saja namanya di situ. Karena apa? Yang paling nanti surat keterangan dari kepala sekolah, apalagi yang berhubungan dengan sekolah.
apa itu kan saya sudah buatkan. Dan kita siapkan. Tidak sulit. Kita maklumi, kita mengerti kegiatan. Mungkin teman-teman harus ya toh loka karya, lagu segala macam apa, kita maklumi. Tidak apa-apa. Kita maklumi, tidak masalah. Mungkin dalam satu hari kita kayak dengan Pak Makasih, mungkin dengan teman yang sudah di sekolah kita masalah. Yang penting teman lain kita akan rapat lah. Yang ke depan, siapa tahu ada aturan baru lagi. Nah, seperti kayak mohon. Nah, dengan adanya ini juga bagian dari beberapa langkah. Karena ke depannya kita mesti terus berlanjut. Kita juga menghadiri loka karya lagi, mungkin melega kematian. Nah, walaupun tanggal merah tetap ya seperti bergerak. Hanya saya sudah yakin teman-teman IT tidak pasti jadi persoalan, karena ketika saya ya menghormati teman-teman satu persatu, ya kamu semua pasti tahu, ketik walaupun kok tidak apa-apa, ya saling berbagi. Ada teman yang akan apa, kalau bapak kata, saya nampaknya tidak tahu ini. Ketika saya ini begini, ternyata ya mulai berubah. Oh seperti itulah, ada hal yang positif. Waktu lalu saya sempat Pak Kaca sudah membuat istilahnya semacam bisa pindah ke KPD desa, kemudian modul ajar seperti ini kan. Ini Pak Kaca kalau sudah seperti ini sudah ke arah apa? Itu sudah mandiri berbagi. Merdeka belajar kenapa? Tidak sebenarnya. Nah, luar biasa. Nah, kita harus ada tingkatan. Nah, sementara kita taraf belum memenuhi ke arah sana. Kita melatih level 3 paling tidak untuk guru. Dan bukan hanya untuk menggerak lebih banyak, tapi juga sekolah menggerak. Tantangan juga bagi saya pribadi. Tapi dalam masa pasti daftar. Nah, sementara sudah daftar, tinggal tunggu saja. Nanti tinggal proses berikutnya seperti apa. Ya baik, mungkin itu saja saya sampaikan. Jadi terima kasih kepada Ibu Dinar. Kita maju terus, sudah bagus, dan tentunya ya kedepannya ya tadi kita akan lebih baik lagi. Jadi apalagi yang disampaikan ini pasti mengambil satu materi-materi yang esensial yang memang dan kondisi mungkin dengan lingkungan budaya yang ada di sekolah. Nah, tinggal nanti kan jadi bahan ikuti ke depannya. Nah, karena paling tidak dengan ada ini, saya sebagai pribadi pasti jelas akan merumuskan ke arah sana. Sama seperti lalu kita sudah mendaftar ke mandiri, istilahnya mandiri berubah. Saya sudah menyiapkan, paling tidak konsep-konsepnya saya sudah menyiapkan. KOSP-nya, ada segala macam itu sudah menyiapkan. Dan teman-teman juga nanti kita akan bagikan itu terlalu banyak. Saya sudah disiapkan apa tinggal yang penting tadi nonton videonya itu saja. Dipandu dan sudah. Baik, mungkin itu saja saya sampaikan atas perhatiannya. Saya sampaikan terima kasih. Salam. Salam. Oke, Baik, akhir dari pertemuan ini saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah yang sudah memfasilitasi saya, dan juga terima kasih kepada teman-teman guru yang sudah bersedia hadir untuk mendengar materi yang saya sampaikan. Jika ada salah kata saya mohon maaf. Kiranya kita bisa menjadi guru yang lebih baik dan lebih hebat. Terima kasih. Selamat siang. Salam.